صلى الله على زين الوجود يا هو الله الله من سكن طيبة وخيام في زرود يا هو الله الله ألف صلى الله على زين على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kami Sayyidil Am Al-Habib Ali Al-Durus, yang saya hormati Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Al-Durus, yang saya hormati Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Kaf, yang saya hormati Al-Habib Idrus bin Ali Al-Kaf, yang saya hormati abang kami Abang Muhsin, yang saya hormati Al-Ustaz Abdul Karim, yang saya hormati pimpinan Majelis Nurul Khairat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Kaf. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk hadir pada majelis yang mubarakah ini. Hadir pada malam yang dimana pada malam ini kita memperingati yaitu tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan, menunjukkan suatu kebaikan, maka seorang tersebut yang menunjukkan kebaikan tersebut akan mendapat pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Daripada malam hari ini, orang yang ikut serta dan ikut untuk andil untuk mengadakan majelis ini, membuat majelis ini, yang membangun majelis ini, maka mereka semua mendapat pahala sama seperti pahala-pahala para jamaah yang hadir pada malam majelis ini. Alhamdulillah. Dan kita doakan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Kaf dan segenap keluarga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diberikan keturunan soleh dan solehah, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita perlu dukung beliau, kita bantu beliau dengan jerih payahnya untuk membangun majelis ini. Insyaallah berkah majelis Nurul Khairat ini, majelis Nurul Khairat, insyaallah nanti di akhirat kelak kita dapat cahaya berkat majelis Nurul Khairat, berkat majelis Nurul Khairat, yang dimana cahaya tersebut kita gampang ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian lewat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi riyadil jannah, di taman dari taman-tamannya surga, farta'u, kata Nabi, maka singgahlah kamu dari taman-taman surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman dari taman-taman surga ya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
menjawab pertanyaan sahabat tersebut ala berpikir, yaitu majelis zikir. Dan salah satu dari majelis zikir kita seperti yang kita hadiri pada malam hari ini, yaitu majelis zikir kita ini adalah majelis zikir mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita hadir dalam majelis ini, majelis Nurul Khairat ini kita mendapati dua majelis. Yang pertama kita menghadiri majelis yang dimana dibacakan biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana inda dzikru sholihin tanzilur rahmah. Apabila disebutkan manaqib atau biografi seorang yang soleh, min babil aula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turun rahmat. Bukan hanya rahmat, itu beribu-ribu rahmat turun ketika kita membaca biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seyogianya kita, seharusnya kita, sehendaknya kita hadir pada majelis yang seperti ini. Ini yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-tamannya surga. Bayangkan kita ini sudah di taman surga, yaitu sudah dalam lingkup surga, tinggal masuk ke dalam surga. Berarti sudah dekat dengan surga. Kalau kita setiap hari hadir dalam pembacaan maulid, insyaallah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kenal sama kita. Kenal sama kita. Bagaimana Nabi mau kenal sama kita kalau kita tidak pernah berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti di akhirat kelak didatang sama Nabi, ya Rasulullah, saya umat ini, kamu siapa? Saya tidak kenal. Bagaimana mau kenal? Selawat aja tidak pernah. Tapi kalau kita setiap hari datang majelis ini, setiap minggu datang hadir pada majelis yang dibacakan biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah Nabi Muhammad gampang mengenal kita di akhirat kelak. Insyaallah kita dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita harus rajin-rajin hadir majelis seperti ini. Kita usahakan kalau perlu dalam sebulan pun, dalam 30 hari pun kita hadir majelis. Dimanapun majelis yang ada di kabupaten kita hadir majelis. Kalau tidak bisa, kita usahakan dalam beberapa minggu, mungkin 3 atau 4 kali. Mungkin ada kesibukan, mungkin ada kerja lain atau apa, mungkin ada jaga anak mungkin di rumah, tidak masalah. Yang penting di dalam sebulan, di dalam seminggu kita usahakan hadir pada majelis yang seperti ini. Dan begitu juga kita usahakan paling tidak minimal seminggu sekali kita hadir majelis seperti ini. Alhamdulillah di Masjid Nurul Khairat, di majelis Nurul Khairat ini ada majelis Hadrah Rasul dan Selasa sore. Alhamdulillah. Majelisnya malam Kamis majelis Maulid, setelah itu majelis taklim bersama Ustaz Abdul Karim. Alhamdulillah. Itu yang saya bilang, majelisnya dapat double. Yang pertama majelis Maulid, yang kedua majelis ilmu kita dapatkan double dalam sehari. Dapat 2 pahala. Apalagi kalau kita ngajak orang, sahabat kita, keluarga kita, anak kita, ipar kita, saudara kita, bapak kita ajak tetangga kita ajak kerabat kita ajak, ayo pergi majelis. Atau kita sebarkan di WA, kita sebarkan di Instagram, kita sebarkan di status Facebook kita, hadirilah majelis Nurul Khairat di jalan ini, majelis Maulid, majelis hadrohnya kita hadirkan, kita sebarkan undangan itu. Seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Kalau kita sebar undangan tersebut, 10 orang datang, berarti 10 kebaikan kita dapat. Mau tak? Mau. Datang 10 orang berarti 11. Sama ente punya 1 pahala, ente hadir sama 11 orang. Gara-gara ente 11 orang datang majelis, melihat status WA itu. Berarti
berarti 11 pahala dalam satu malam. Ini yang kita harus terapkan. Kita ajak saudara-saudara kita. Kita ajak orang kaum muslimin di sekitar kita, tetangga kita. Kita ajak. Masalah dia mau gak mau, masalah nanti. Yang penting kita ajak dulu. Jangan pernah putus asa untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kalau kita tahu diri kita ini belum baik, jangan sampai kita tidak pernah membawa orang kepada kebaikan. Aja, paling tidak ada kepada kebaikan. Kalau dia mengerjakan kebaikan tersebut, kata Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini yang harus kita tanamkan kepada keluarga, anak dan istri kita di rumah. Apa yang kita dapat di majelis ini harus kita kasih tahu, kita ajarkan pada anak istri kita di rumah. Belum lagi kita keluar dari rumah, kita pasang niat yang baik di dalam. Ketika ingin pergi majelis, kita harus pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah sebelum niat, karena Nabi SAW bersabda, kullu amrin dibalik la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Setiap perkara yang penting, kata Nabi SAW, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal, maka amalnya terputus. Maksud daripada amal terputus yaitu amalnya sedikit berkahnya. Makanya supaya amal kita berkahnya banyak, niat kita amalnya berkahnya banyak, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat pergi majelis maulid, saya niat pergi majelis Hadrah Saudan, supaya saya cepat dapat jodoh, supaya hutang saya lunas, umur saya panjang, supaya rezeki saya luas, usaha saya lancar. Doakan dunia wal ukhrawiyah, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir majelis. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa yakin majelis ini majelis baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan apa yang kita hajatkan. Ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taman dari taman-tamannya surga. Yang dimana Pak surga itu apa yang baru terbenak di dalam hati sudah ada langsung di depan kita. Yang dimana apa yang ada di surga itu yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan. Bayangkan itu surga. HP aja mungkin kita bisa lihat saja sendiri HP sekarang. HP ini sekarang segala macam canggih. Berita yang di luar negeri bisa sampai hari ini. Apa yang terjadi kemarin di Libanon bisa sampai pada hari ini di Indonesia. Sudah Indonesia masuk di pelosok KTT lagi. Nah, bisa cepat. Bagaimana tuh? Itu baru di dunia, belum lagi di surga. Bayangkan kita di sini sudah hadir di taman-tamannya surga. Maka itu harus rajin-rajin hadir majelis seperti ini. Sebagaimana kita rajin hadir rajin seperti pergi kantor harus tepat waktu. Pergi sekolah harus tepat waktu. Seperti itu juga kita aturkan dalam diri kita terapkan dalam diri kita untuk tepat waktu hadir majelis. Jadi pasang niat, karena salafun soleh dulu, para orang-orang tua kita yang soleh dulu, mereka ketika lupa berniat dari rumahnya, sudah di pertengahan jalan pulang balik ke rumahnya. Di pertengahan jalan nih sudah menuju majelis, pulang karena lupa baca niat. Masuk lagi rumahnya, keluar dari pintu dia niat dengan niatnya. Apa yang dia niatkan untuk pergi majelis, baru dia jalan kembali. Karena apa? Ini untuk mendidik dirinya sendiri, untuk agar tidak lupa membaca niat untuk pergi ke majelis. Ini yang kita terapkan di dalam diri kita. Kita ajak keluarga kita suruh mereka berniat. Insya Allah apa yang dihajatkan, apa yang kita minta, mau dia duniawi atau ukhrawi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga kita ada majelisul ilmi.
majlisul ilm ini lebih baik lagi, lebih afdal daripada majelis-majelis yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sendiri yang mengatakan majelis, ada dua majelis di dalam satu masjid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kilahuma alal khair. Kedua majelis tersebut, majelis zikir sama majelis ilm, ini dua-duanya baik kata Nabi. Tapi ada yang lebih baik daripada keduanya, yaitu adalah majelis ilm yang membicarakan tentang halal dan haram. Seperti yang di setiap malam Kamis setelah majelis maulid ada penyampaian majelis fikih ya. Kita bahas masalah kitab fikih yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Karim. Alhamdulillah. Kita bawa buku, kita bawa pulpen sebagai penuntut ilmu. Jangan malu untuk bertanya, apalagi untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Mau dia kecil, mau dia sudah nikah atau sudah tua, sudah punya cucu, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Catat. Bagaimana saya bilang tidak ada kata terlambat menuntut ilmu? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Dimudahkan Allah jalan menuju surga. Belum lagi apa? Malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu berjalan. Mulia. Tidak ada apa-apanya karpet yang ada di majelis ini. Tidak ada apa-apanya karpet merah presiden punya, para menteri punya, itu tidak ada apa-apanya dengan sayapnya para malaikat yang dibentangkan untuk para penuntut ilmu. Ini suatu apa? Suatu kehormatan dari malaikat untuk para penuntut ilmu. Makanya kalau hadir majelis nanti minggu depan dibawa buku sama pulpennya. Jadi apa yang dapat faedah hari ini tentang bab wudu dicatat, diajarkan sama orang rumah kita, kita ajarkan sama anak-anak kita, agar kita ingat. Jangan sampai nanti keluar dari majelis kita lupa. Di dalam syair juga mengatakan al ilmu saidun, ilmu itu adalah buruan, wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan adalah pengikat. Jadi yang namanya ilmu itu harus dicatat. Tidak cukup cuma direkam. Tidak cukup cuma direkam. Kalau direkam HP rusak atau terformat dan lain sebagainya, hilang ilmu. Kalau dicatat banyak faedahnya. Banyak. Nanti kalau ganti HP, hilang sudah ilmunya. HP-nya rusak, hilang sudah ilmunya. Kalau dicatat sampai anak keturunan ente masih baca. Kita punya tulisan hadir majelis Nurul Khair. Banyak dia punya keberkahan di dalam hadir majelis yang seperti ini. Dan tak lupa juga saya ingin sampaikan beberapa faedah di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, yang dimana pengarangnya adalah Syekh Abdul Hamid Ibn Syekh Muhammad Al-Qudus, yang dimana di sini menjelaskan tentang fadilah-fadilah bulan Muharram dan apa-apa saja yang kita amalkan pada bulan-bulan Muharram. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, yang dimana tahun ini adalah tahun baru orang Islam. Masehi itu cuma kita buat pakai sehari-hari saja. Jangan kita pakai seperti kita pakai seperti yang buat kita ini, jangan. Kita harus menggunakan tanggal Hijriah. Boleh kita pakai, tidak apa-apa, tanggal sekian, tapi jangan pernah tinggalkan tahun baru tanggal Hijriah ini, Masehi ya kita pakai sehari-hari, tidak masalah, tapi jangan lupa sama
Hijriah. Insya Allah ini hijrah ini awal mula hijrah itu seperti Ustaz Farid bilang, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kalau kita memperingati tahun baru hijriah ini, insya Allah kita hijrah lebih baik daripada tahun yang kemarin. Solat kita lebih rajin daripada tahun yang kemarin. Amal kita lebih baik daripada amal tahun yang kemarin. Rezeki kita lebih banyak daripada tahun yang kemarin. Witir kita, tahajud kita, puasa kita, sedekah kita lebih banyak daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dan dijelaskan dalam kitab ini bahwasannya bulan Muharram adalah bulan yang syahrun azim, bulan yang besar, bulan yang agung, yang dimana fadilah bulan Muharram begitu banyak. Dan bulan Muharram ini adalah bulan nomor 2, bulan nomor 2 yang mulia setelah bulan Ramadan. Jadi bulan yang paling mulia yang pertama adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan baru bulan Muharram. Setelah bulan Muharram baru bulan Rajab. Habis itu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian baru Sya'ban. Ini urutan-urutan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling afdal, yang paling afdal. Dan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, berarti tadi siang. Barang siapa yang berpuasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, wa awwalu yaumin minal Muharram, dan hari terakhir pada bulan Muharram, berarti besok. Jadi puasa yang tadi siang sama besok. Fadilahnya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa orang yang berpuasa tersebut 50 tahun. Dihapus dosa itu pahalanya. Yang berpuasa pada hari terakhir bulan Dzulhijjah tadi siang sama puasa besok. Kemarin tadi siang sama besok. Alhamdulillah yang puasa tadi. Kalau saya jujur tadi tidak puasa, lupa juga. Pas baca kitab baru ingat, astagfirullah, tidak puasa. Insyaallah Allah panjangkan umur kita puasa. Yang tidak puasa, insyaallah puasa tahun depan. Yang puasa hari ini alhamdulillah. Dan kita lanjutkan puasa pada besok hari. Karena fadilahnya besar. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Menghapus dosanya selama 50 tahun. Fadilahnya besar. Kemudian di dalam kitab Ihya juga dituliskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma thalathata ayyamin min syahril haram, barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan Muharram, yaitu pada hari Kamis, pada hari Jumat, dan pada hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya itu pahalanya seperti ibadah sab'ah mi'a'am, yaitu seperti 700 tahun. Orang yang berpuasa di bulan Muharram pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada bulan Muharram, Kamis, Jumat, Sabtu. Puasa di bulan Muharram, Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah tuliskan pahalanya seperti ibadah 700 tahun. Fadilahnya besar. Dan begitu juga kita dianjurkan untuk apa? Untuk membaca pada awal hari besok nih. Besok kita dianjurkan membaca di hari pertama daripada bulan Muharram, membaca ayat kursi. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 360 kali membaca ayat kursi. Jangan lupa nih besok baca ayat kursi. Berapa kali? 360 kali. Bacanya diawali, setiap bacaan tersebut diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti hadis Nabi tadi. Barang siapa yang
yang tidak memulai suatu pekerjaan yang baik, yang penting tidak dimulai dengan bismillah, berkahnya nanti sedikit. Biar berkahnya tambah banyak, kita baca ayat kursi dengan memulainya dengan bismillah tiap-tiap, dan dibaca 360 kali. Kemudian fadilahnya apa ini? Fadilahnya yaitu maka seorang tersebut akan dijaga dari syaitan yang tertutup selama sepanjang tahun. Itu bakal dijaga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya juga kita dianjurkan apa? Kita dianjurkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis basmalah di kertas nih. Tulis basmalah di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ditulisnya? Awal yaum minal Muharram, yaitu hari pertama pada bulan Muharram. Besok berarti tanggal 1. Kalau mau mulai malam hari ini tidak masalah. Sebanyak berapa kali basmalahnya? Yaitu 113 kali. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini fadilahnya apa? Adanya fadilahnya selagi dia membawa Bismillah tersebut sama dirinya, yang dibawa di kantong, dibawa di kopiah, di hitam. Tak boleh bawa tulis kopiahnya. Jadi kalau dia menulis ini fadilahnya insya Allah dijauhkan daripada kebencian. Mau dia atau mau keluarganya aman daripada yang namanya apa yang dia tidak suka, dia sukai sepanjang umurnya. Dan apabila dia menjumpai seorang hakim yang zalim, maka orang tersebut yang mengamalkan dan menulis Bismillahirrahmanirrahim tersebut akan aman dari kejahatan seorang hakim yang zalim tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada tahun Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala menghijrahkan diri kita zahiran wa batinan dalam ketakwaan. Amin. Di dalam ketaatan. Amin. Insyaallah apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya. Yang belum nikah cepat-cepat dikasih jodoh. Yang belum punya anak cepat-cepat diberikan anak. Yang punya anak diberikan keturunan soleh dan solehah. Yang belum yang punya usaha dimudahkan segala usahanya, dilariskan segala usahanya, dimudahkan segala urusannya, semua pekerjaannya, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muhawwil al-hal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwil al-hal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwil al-hal hawwil halana ila ahsanil hal fil af'al wal aqwal wal a'mal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
آمين